Mari kita lanjutkan kajian berkenaan dan infak. Kita istirahatkan dulu kajian kita mengenai pemimpin dan khalifah. Karena kajian mengenai infak ini sangat penting ya. Karena infak itu pilar ketakwaan. Dan kajiannya menurut ayat-ayat Al-Quran panjang sekali ya. Panjang sekali. Kita kadang-kadang mengambil yang penting-penting saja. Jadi infak itu adalah ibadah sepanjang kehidupan kita ya. Sepanjang kita hidup, ibadah infak itu harus menjadi sasaran atau target ya. Baik waktu kita muda, waktu kita dewasa, keluarga, tua sampai kemudian rentah ya. Karena memungkinkan fungsi infak itu pertama sebagai penganjur, ada ayatnya, wala yahuddu ala ta'amul miskin, yang tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin, sebagai penganjur, menganjurkan ya, mengajak gitu ya. Kemudian ada pemberi infak yang memberi infak juga. Ada yang mengelola infak. Karena infak itu berarti suatu kegiatan. Ya. Misalnya kita menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim itu tidak terbatas pada pemberian saja. Kita memikirkan bagaimana kehidupan masa depannya, bagaimana keselamatannya ya, terhadap kemungkinan hal mengganggu kehidupan dunia dan akhirat sampai dia dewasa. Bagaimana pengetahuannya, itu perlu orang yang memikirkan. Jadi pengelola. Ada yang penguasa infak. Infak itu dikuasai, diputuskan. Apa yang menjadi keputusan yang harus dilakukan berkenaan dan infak. Jadi ada 4. Jadi dalam perjalanan hidup kita panjang, sekali waktu kita berada punya fasilitas, maka kita akan menjadi pemberi infak ya. Bisa saja sekaligus juga pengolah, bisa saja sekaligus kita penghancur gitu ya. Semua berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Satu, saya sudah memberi gambaran. Pertama, infak berdasar ayat 215 surah Al-Baqarah. Apa itu infak? Adalah yang diberikan kepada kedua orang tua, fakir miskin, kerabat, yatim, dan seterusnya. Kemudian berkembang. Madza yunfikun? Apa itu infak? Kul afwa. Katakan segala kelebihan. Al-Baqarah 219. Artinya berkembang
kalau dua-dua komponen tadi dipadukan, ya, antara definisi pengertian 2.19 dengan 2.15. Ya. Kemudian ayat dalam surah Asy-Syura di mana kita bermusyawarah. Setelah kata musyawarah itu wa mimma razaqnahum yunfiqun, baru berinfak. Artinya tingkatan infak yang perlu musyawarah, mufakat, membuat keputusan, berkembang lagi. Kemudian infak berdasar ayat surah Al-Anfal ayat 36. Innal ladzina kafar, sungguhnya orang kafir pun berinfak. Yunfikun la amwalahum, menginfakkan hartanya. Orang kafir pun dengan istilahnya sama, yang bertujuan dia suddu, menghalangi ansabilillah, itu berkembang infak. Baru infak itu menjadi apa yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Berinfaklah dengan harta ke jalan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah hartamu dan lain-lain gitu ya. Di sini dibuat kurung. Sepertinya kalau kita pahami tadi, maka infak itu bentuknya berjenis-jenis. Dan berinfaklah di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi satu yang berbahaya itu kikir, sifat kikir yang mendalam di dalam diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu, dan berinfaklah, fi sabilillah, di jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum, dan janganlah kamu lemparkan tangan-tangan dirimu ila tahluka, dalam kebinasaan. Artinya kalau tidak kita lakukan infak itu sama dengan kita membunuh diri, ya, melakukan, karena itu dalam kekuasaan kita, itu ya. Biaidikum itu di dalam diri kalian, di dalam tangan-tangan kalian. Artinya infak itu posisinya di dalam diri kita, kekuasaan kita. Misalnya kita punya harta, ya. Harta itu di dalam kekuasaan kita untuk melakukan infak. Ya. Kemudian kalau ilmu, tentu di dalam diri kita. Kita berkuasa untuk memberi atau tidak, atau menggunakan dengan tujuan-tujuan lain. BID, ya, dengan tangan kita. Nah ini, maka infak itu harus dipahami secara strukturnya. Bisa
Bisa karena kita kikir terlalu memberikan infak, memberikan perhatian terhadap keluarga, terhadap anak istri pada saat-saat yang dibutuhkan. Misalnya waktu anak-anak masih sekolah, masih belajar, perlu dana, mungkin kita berinfak sedikit. Yang bersifat sunnah itu sedikit karena ada kebutuhan. Tiba saatnya anak-anak sudah besar, ya, kita sudah rentah gitu. Sedangkan rumah kita mungkin 3-4. Terpikir tidak kita menginfakkan satu rumah untuk kepentingan umat? Nah, itu kesadaran seperti itu dituangkan di dalam Al-Quran, ya. Kemudian dalam berkasih sayang, ya, berkasih sayang bisa saja berbuat baik kepada orang tua kita, tapi tidak kepada mertua kita, atau sangat berlebihan terhadap satu pihak tetapi kurang kepada pihak lain. Ini cobaan kita, ya, terhadap harta dan segala anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di dalam kekuasaan kita, dalam tangan kita, ya. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian, ya. Sesungguhnya innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang muhsin. Nah, artinya kalau kita memperhatikan cukup besar perhatian kita terhadap infak, insya Allah kita termasuk kategori orang yang muhsinin. Orang yang muhsinin itu dua saja pengertian dasarnya. Pertama, di dalam kegiatan sosial, orang yang memperhatikan kepentingan orang lain, ya. Orang yang menempatkan kepentingan orang lain itu penting. Bisa menyangkut keselamatan, bisa menyangkut masa depan, ya. Dan dia tidak begitu memperhatikan kepentingan dia itu terlalu besar, secukupnya. Kemudian orang muslimin itu kalau dikaitkan dengan ibadah, yaitu orang yang yakin apabila yang dilakukannya itu sudah pasti di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam sholat, dia yakin bahwa walaupun dia tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia yakin Allah melihat kita, ya, itu. Dan seterusnya, ya, nanti kita uraikan yang lebih dalam. Saya kira kita lihat ayat sebelumnya, ya. Ayat sebelumnya 194, ya. Ada perintah wattaqullah, bertakwalah kamu, wa'lamu, dan ketahuilah kalian Allahu ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang takwa. Beserta berarti dibantu, ya, diperkuat supaya orang-orang muttaqin itu bisa melaksanakan kewajibannya, supaya orang-orang muttaqin itu patuh, selalu disertai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita terlalu pede gitu, ya. Mari lekatkanlah
keyakinan kita bahwa Allah itu bersama kita. Kita tidak bisa apa-apa, namun Allah akan tunjukkan jalan-jalan kehidupan kita itu. Di dalam surah Al-Ankabut ya, surah 29 Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 69. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjihad. Jihad di sini berarti bekerja sungguh-sungguh. Apapun dilakukan itu sungguh-sungguh, serius, sehingga apa yang dikerjakan itu ada hasilnya. Allah sendiri berjanji akan dimunculkan hasilnya itu, ya. Walladzina jahadu fina, yang betul-betul mengharapkan keriduan kami, ya. Lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan tunjukkan jalannya, gitu ya. Wa innallaha la ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah bagi muhsinin itu selalu disertai, ya. Saya kira cukup ya sebagai permulaan untuk melanjutkan kajian kita mengenai infak, ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.